Dajjal pada saat itu keluar, au min ghadih, atau esoknya Dajjal akan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lihat agenda-agenda akhir zaman ini menggiring umat Nabi Muhammad untuk memastikan diri di salah satu belahan ini, Pak. Saya lihat itu seluruh negara. Ini saya perhatikan sejak pelecehan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51. Sejak itu sampai sekarang, dan terbelahlah umat Nabi Muhammad kepada dua belahan besar. Harap semoga semua yang hadir di sini memastikan diri ada di belahan iman. Dan lihat pada kenyataannya sekarang, kondisi orang-orang beriman makin bergerak waktu ke depan itu makin cemerlang imannya. Ujian di mana-mana marak, masjid di mana-mana mulai penuh, masya Allah. Pesantren sudah sulit untuk menampung santri-santri, Pak, sulit. Pesantren saya saja di Payakumbuh, Pak, masya Allah, muridnya terpaksa diasramakan di kandang kuda darurat. Nggak ada tempat, Pak. Kuda kami sulap dengan triplek, kemudian lah sementara menteri baru besok yang mau masuk nggak tahu mau ditaruh di mana. Pesantren-pesantren di Sumatera Barat, dan saya lihat juga di Jawa, saya lihat juga di Jakarta, marak dan sangat ramai, menandakan para orang tua sudah mulai penuh kesadaran. Untuk urusan-urusan agama, orang-orang beriman makin maju ke depan, makin besar pengorbanan, makin kuat infak dan sedekahnya. Mekah, Madinah juga musim haji dan umrah, masya Allah kita lihat sekarang ini, ya, ada geliat iman yang dahsyat di kondisi sekarang. Tapi orang munafik juga ternyata terang-terangan menampakkan munafikannya demi dunia, demi pangkat, demi jabatan, demi fulus, makin terang-terangan. Iya, terang-terangan. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi berikutnya menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan marak di mana-mana di seluruh dunia. Ini kemarin di hari Jumat pagi live di TV One saya sampaikan kondisi ini menjelang Dajjal keluar. Di mana-mana di seluruh dunia akan ada upaya-upaya memfasilitasi penyimpangan-penyimpangan seks LGBT di seluruh negara di seluruh dunia. Kita perhatikan bagaimana LGBT difasilitasi. Betul? Bahkan dibuatkan perangkat undang-undang yang melindungi. Ada beberapa negara yang sudah tidak malu-malu lagi terang-terangan menikahkan sesama jenis, insyaallah. Dan ini bukan hal yang tertutup lagi bagi kita. Dan mereka, kata Rasulullah, tolong dibaca di sini, termasuk di antara para calon-calon pengikut Dajjal. Terkondisikan terlebih dulu kelompok-kelompok LGBT itu. Semoga ada di antara orang-orang LGBT yang entah di mana-mana tempatnya mendengar ini lalu tobat. Karena kalau nggak tobat, Dajjal keluar, insya Allah akan menjadi penyembah Dajjal. Dia kafir selama-lamanya kepada Allah dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Hati kaum muslimin yang kami muliakan, banyak fenomena-fenomena ditunjukkan oleh Rasulullah menjelang Dajjal keluar. Nah, sekarang fenomena alam. Dan ini sekali lagi saya katakan hadisnya jelas dari Rasulullah. Hadisnya sahih Imam Muslim yang bercerita adalah Fatimah binti Qais, antara dialog Rasulullah dengan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari seorang lelaki beragama Nasrani. Dia adalah seorang kapten kapal. Dia punya 20 awak kapal. Lam Tamim Ad-Dari di tengah laut Yaman, bak laut menggila, langit gelap, hujan lebat, turun petir menyambar-nyambar, angin sangat kencang. Tamim Ad-Dari dan anak-anak kapalnya tidak mampu mengendalikan kapal, lalu mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Tamim bercerita, kami menunggu matahari terbit. Ketika hari sudah terang, kami pun turun dari kapal masuk ke dalam pulau itu. Tiba-tiba kami dikagetkan, munculnya seekor binatang yang besar, berkaki 4, berbulu tebal, berwarna hitam bulu itu. Saking tebalnya warna bulu binatang itu, kami tidak mampu membedakan mana bagian kepala dan mana bagian pantatnya. Berarti binatang itu tidak punya ekor. Karena kalau punya ekor tentu mudah dibedakan mana kepala mana pantat. Kami kaget melihat binatang ini dan kami lari. Tuh, binatangnya besar. Kami lari. Hanya beberapa langkah binatang ini berhasil menyusul kami.